Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih karena hari ini Engkau tolong kami untuk melanjutkan hidup kami. Kami percaya nafas kami, hari baru itu semua datang dari Tuhan. Dan kami mau mengisi hari kami dengan kembali belajar satu bagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahami dan juga melakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya bacakan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Saudara yang terkasih, saya lulusan SD BPK Penabur Tasikmalaya. Dulu saya pikir yang namanya SD BPK Penabur itu cuma ada di Tasikmalaya. Ternyata setelah besar saya sadar bahwa itu sebuah yayasan yang besar, badan pendidikan yang terutama berkarya di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Lalu kemudian ketika saya penempatan pelayanan di GKI Kebumen, gereja ini pun punya sekolah dengan nama Penabur, Sekolah Penabur Kebumen. Saya pikir nyambung dengan BPK Penabur di Tasikmalaya, tapi ternyata berbeda. Setelah semakin banyak pelayanan, saya baru tahu kalau ternyata ada banyak sekolah pakai nama Penabur. Mau itu di Jawa Tengah, Jawa Barat, pun juga di Jawa Timur, ada sekolah dengan nama Penabur. Mungkin kata penabur itu suatu hal yang sederhana tapi mengena untuk mendekatkan kita pada makna membagikan firman Tuhan atau menyebarluaskan kebenaran Tuhan supaya semakin banyak pihak-pihak atau insan-insan yang menjadi garam dan juga terang bagi dunia ini. Ternyata tidak mudah ya untuk terus mengusahakan kehadiran garam dan terang bagi dunia ini. Sebagai gereja kita tahu betapa sulitnya untuk tetap setia, konsisten, melayani dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kualitas. Apalagi ketika saya mulai ikut mengurusi sekolah walaupun cuma dikit-dikit, saya jadi sadar ada banyak sekali elemen yang harus dipikirkan, mulai dari kualitas pendidikan untuk anak-anak, juga berbagai macam sistem yang bisa kita pakai untuk meningkatkan kualitas pengajaran guru-guru yang bekerja bersama dengan kita. Namun nyatanya, istilah garam dan terang yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika mengajarkan kita tentang memberi dampak adalah istilah yang jelas-jelas di awal menunjukkan tidak perlu banyak, tidak perlu berlebihan, tapi cukup sedikit saja dan punya kualitas. Saya yakin buat Bapak Ibu yang sering masak tahu bahwa kalau masakan kebanyakan garam itu rasanya malah jadi nggak enak ya. Garamnya harus pas. Seringkali ketika kita mengelola gereja atau mungkin lembaga pendidikan, terutama dalam spirit kekristenan, kita mulai terombang-ambing dengan standar dunia
yang harus mementingkan profit, keuntungan, yang selalu mengukur segala sesuatu dengan angka. Itu bukan hal yang salah, tetapi nyatanya itu tidak cukup jika kita punya visi untuk mengembangkan, menyampaikan pemberitaan firman, atau menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ini adalah tantangan buat kita, ini adalah fenomena buat kita masyarakat Kristen ketika hendak terus menggumulkan panggilan Tuhan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Nyatanya kita tidak bisa hanya terus memikirkan angka. Ketika saya mulai masuk ke dalam pengurusan sekolah, angka itu terus jadi godaan. Apakah angka dananya defisit atau surplus? Apakah gaji gurunya cukup atau tidak? Apakah uang sekolahnya memberatkan atau tidak memberatkan keluarga? Apakah jumlah muridnya jadi kebanggaan atau jadi tanda penurunan kualitas sekolah? Segala sesuatu tentang angka yang menunjukkan sedikit banyak, besar atau kecil, seringkali menggoda kita untuk mengubah arah pelayanan kita dan kemudian melupakan panggilan kita untuk jadi garam dan terang. Hari ini mari ingat kembali bahwa status garam dunia dan terang dunia diberikan Tuhan kepada kita supaya kita memberi dampak. Supaya kita memberi dampak, memperkenalkan kasih Tuhan. Tentu saja tidak mudah bagi sekolah-sekolah kecil di Kebumen atau di kota-kota lain untuk bisa sebesar BPK Penabur di Jakarta. Tidak mudah bagi gereja-gereja untuk terus bertahan setia melayani di bidang pendidikan ketika ada banyak godaan, apalagi ketika melihat saldo gereja yang defisit ataupun berbagai macam pergumulan jemaat yang mungkin membuat kita berpikir ulang untuk meneruskan pelayanan pendidikan. Tetapi nyatanya Tuhan ingin kita terus jadi garam dan terang lewat berbagai macam jalur yang sudah Tuhan sediakan. Maka hari ini kiranya kita kembali mengingat bahwa kita diberi status oleh Tuhan sebagai garam dan terang. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara melayani di bidang pendidikan, ingat baik-baik, Bapak Ibu Saudara pun sedang menjadi penabur-penabur yang berusaha menghadirkan garam bagi dunia, terang bagi dunia. Pun jika Bapak Ibu Saudara saat ini bekerja di bidang kesehatan, bekerja di bidang wirausaha, bekerja di berbagai macam pelayanan masyarakat, bahkan Bapak Ibu Saudara sebagai pedagang-pedagang setiap hari di pasar, Bapak Ibu Saudara pun adalah garam dunia, terang dunia. Semoga kita tidak teralihkan fokusnya dengan berbagai macam angka, dengan berbagai macam hitung-hitungan yang mungkin membuat kita khawatir atau membuat kita takut untuk berkarya, takut untuk melanjutkan kebaikan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Tapi biarlah kita terus sadar, Tuhan kita yang menyebut kita garam dan terang dunia adalah Tuhan yang selalu menyertai pelayanan kita. Semoga setiap kita selalu penuh sukacita, penuh kesungguhan hati, mau terus memberikan dampak bagi dunia ini. Sekecil-kecilnya, pakailah harimu untuk memberikan terang, untuk memberikan dampak, untuk memberikan kekuatan bagi orang di sekitar kita. Amin. Tuhan menolong kita. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau saat ini Engkau berikan kepercayaan pada kami untuk melayani di bidang apapun, untuk bekerja di bidang apapun. Kami ingin menghayatinya sebagai cara kami terlibat dalam pekerjaan Tuhan, terlibat dalam karya Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, kalau boleh berikan selalu
kekuatan. Kalau boleh, ingatkan kami dan tegur kami jika kami mulai kehilangan fokus. Tuhan, buat kami yang mungkin sedang putus asa di tengah setiap pelayanan kami, tolong berikan pengharapan. Tuhan, di tengah berbagai macam godaan dunia, di tengah berbagai macam kekhawatiran yang ditawarkan dunia ini, kuatkanlah kami supaya kami punya keteguhan hati melanjutkan pelayanan kami dengan terus berfokus memberi dampak bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Di dalam Kristus kami berdoa.